Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah keragaman bahasa terbanyak di dunia. Menurut data survei Kemendikbud, terdapat 718 bahasa yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi, kamu tahu nggak kalau keragaman bahasa yang dimiliki Indonesia nggak terbatas bahasa lisannya, tetapi juga bahasa tulisnya. Nah, bahasa tulis inilah yang sering dikenal dengan istilah aksara Nusantara. Sebelum dunia literasi semakin maju, tradisi menulis aksara dulunya dimulai dengan menggunakan daun, batu, kayu, logam, bambu, dan tulang hewan sebagai media komunikasi. Hal ini dibuktikan dari banyaknya temuan prasasti dan manuskrip yang ditulis dengan huruf-huruf kuno. Seperti contoh, prasasti Mula Warman yang ditulis dengan aksara Pallawa membuktikan adanya kerajaan Hindu tertua di Indonesia, dan Kitab Sutasoma yang ditulis dengan aksara Bali menjadi rujukan dari semboyan negara Indonesia. Temuan tersebut mengartikan bahwa aksara menjadi bagian penting bagi sejarah, budaya, dan peradaban Indonesia. Lalu, dari manakah asal-usul aksara Nusantara sebenarnya, dan mengapa aksara Nusantara bisa beraneka ragam? Aksara Nusantara yang kita tahu saat ini sebenarnya telah mengalami proses perkembangan yang sangat panjang. Singkatnya, sebagian besar aksara Nusantara berinduk pada aksara Pallawa yang berasal dari India Selatan. Aksara Pallawa dibawa bersamaan dengan penyebaran ajaran Hindu-Buddha di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, penggunaan aksara Pallawa mulai diadaptasi dan dikembangkan sesuai dengan budaya lokal pada tiap daerah, hingga akhirnya menghasilkan ragam aksara yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Mulai dari aksara Jawa, aksara Bali, aksara Sunda, aksara Lontara, aksara Lampung, aksara Incung, aksara Bima, dan masih banyak lagi. Uniknya, beberapa aksara Nusantara juga ada yang langsung diadopsi dari kebudayaan luar. Dua di antaranya, yaitu aksara Pegon yang diadopsi dari abjad Arab dan aksara Hangul Cia-Cia yang diadopsi dari aksara Hangul Korea. Sayangnya, keragaman aksara yang dimiliki Indonesia nggak menjamin keberlangsungan penggunaan aksara Nusantara bertahan lama. Gak seperti kanji yang dimiliki Jepang dan Hangul yang dimiliki Korea, kondisi aksara Nusantara sekarang ini justru dinomorduakan dan seakan dilupakan. Kedatangan aksara Latin yang dibawa bangsa Eropa telah menyebabkan peran aksara Nusantara semakin berkurang dan gak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Kurangnya regenerasi pakar dan minat anak muda dalam menuturkan aksara juga menjadi salah satu tantangan besar dalam melestarikannya. Aksara seringkali dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Padahal, di dalamnya terkandung banyak nilai-nilai penting yang mesti kita jaga dan lestarikan. Melalui aksara, kita bisa mengetahui nilai-nilai kearifan lokal dan peradaban nenek moyang untuk selanjutnya dipelajari pada kehidupan saat ini. Melalui aksara, kita juga bisa mempelajari bahasa bahkan mengupayakan pelestariannya. Dari sini, aksara Nusantara telah menjadi salah satu warisan terbesar bangsa Indonesia sehingga perlu dijaga dan dilestarikan bagaimanapun caranya. Ingat, suatu budaya akan terus ada dan diakui keberadaannya jika terus diwariskan dan dituturkan. Ayo, saling bekerja sama untuk menjaga warisan Nusantara ini sebagai bagian dari keragaman budaya di Indonesia. Karena kalau bukan kita anak muda Indonesia, siapa lagi?